Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzanallahu wa iyyakum. Walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini, yakni tepatnya di pekan pertama bulan Juni, dan ini adalah jadwal yang telah terjadwalkan di pondok kita, yaitu Gria Quran Minhajul Muslim, Kandang Haur, Indramayu. Insyaallah ta'ala secara rutin kita akan melaksanakan kajian-kajian secara kontinu, yaitu setiap Ahad ke-1. Namun karena kita ini manusia, al-insanu mahaluhul khata wan nisyan. Manusia adalah tempatnya berbuat salah yang tidak disengaja, dan juga anisyan, tempatnya lupa. Oleh karena itu insyaallah ta'ala kita tetap akan berupaya untuk memberikan informasi berkenaan dengan kajian kita ini insyaallah. Dengan harapan supaya kajian ini bermanfaat, dengan harapan supaya kajian ini berfaedah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai Yaumal Qiyamah. Pembahasan kita pada kesempatan ini kita masih akan berbicara seputar keikhlasan. Ini kayaknya episode ketiga kayaknya, ya, bicara tentang keikhlasan. Masya Allah, kita berbicara tentang keikhlasan di dalam membahas kitabul ilmi ini, yaitu kitab Hilyatu Talibil Ilm, yakni perhiasan bagi penuntut ilmu. Itu menunjukkan bahwa bicara keikhlasan adalah bicara yang terpenting, karena keikhlasan awal pijakan suksesnya seseorang dalam menuntut ilmu. Keistiqomahan akan terbangun karena keikhlasan. Kontinuitas akan terbangun dengan sebab, ya, keikhlasan. Tidak ikhlas tidak mungkin istiqomah. Tidak ikhlas tidak mungkin kontinu. Tidak ikhlas maka tidak mungkin kita akan meraih sukses. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagaimana cara membangun keikhlasan. Juga pada pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang bahwa niat seorang penuntut ilmu tidak akan jauh dari 3 macam niat. Dan ini sudah pernah kita bahas. Namun sebagai pengulang, bahwa pertama
antakuna niyatuhu fit talab at-taqarruba ilallahi azza wajal. Penuntut ilmu itu niatnya, ada yang niat menuntut ilmu karena apa? Bertaqarrub kepada Allah. Dia menuntut ilmu karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau menuntut ilmu dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, artinya dia tidak akan berpikir pintar atau tidak. Dia berpikirnya menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Adapun pintar itu karunia. Adapun jadi pandai itu karunia. Seperti itu. Yang kedua, ada lagi penuntut ilmu antakuna niyatuhu fi tahsilhi al-ilma talabad dunya awil mal awiriyasah. Ada yang menuntut ilmu ternyata niatnya di dalam memperoleh ilmu, niatnya di dalam menghasilkan ilmu. Apa niatnya? Niatnya adalah dalam rangka apa? Talabud dunya, yaitu menghasilkan dunia. Dia berniat untuk mendapatkan dunia. Wal mal awil mal atau harta, awiriyasa atau pangkat, kedudukan, jabatan, kepemimpinan, ketokohan. Kenapa antum rajin menuntut ilmu? Saya ingin jadi tokoh di masyarakat. Kenapa kamu menuntut ilmu? Saya pengen jadi orang yang terkemuka di masyarakat. Kenapa kamu menuntut ilmu? Saya ingin wajah orang melihat saya tidak sebelah mata. Kenapa kamu menuntut ilmu? Saya ingin wajah orang terpusat kepada saya. Saya menjadi menjadi pusat perhatian. Kayak artis ya. Ingin seperti itu. Pertanyaannya, mungkinkah ini? Mungkin. Bisakah ini terjadi? Sangat bisa. Apalagi di zaman sekarang ini banyak wasilah-wasilah orang untuk masyhur. Ya, sarana-sarana orang untuk terkenal, untuk tenar. Kalau tidak salah sudah di-share tuh tentang bagaimana bahayanya orang ketika dia yakni ingin menjadi YouTuber. Ya, YouTuber. Saya ngomong begitu tuh sambil kurang ngerti itu. YouTuber tenaon begitu kan. Tapi ya kurang lebih mungkin pengen tenar di YouTube gitu kan. Dunia maya, dunia yang tidak nyata. Begitu. Dan sekarang kan banyak orang yang menghalalkan segala cara ingin tenar di dunia maya. Yang ketiganya, antakuna niyatuhu fi talabil ilmi hubbahu lil ilmi. Yang ketiganya, ini saya ulangi lagi, yaitu niatnya dalam menuntut ilmu adalah hubbahu lil ilmi, hobi. Kenapa sih kamu kuliah terus? Dari mulai anak-anak sampai punya anak, sampai anaknya punya anak, sampai anak-anaknya punya anak. Artinya sudah punya anak, sudah punya cucu, sudah punya cicit, kuliah terus. Yaitu sah-sah aja. Tapi kalau dia motifnya hanya semata-mata nggak tahu ya, saya mah memang seneng ya, gimana ya, seneng pokoknya belajar tuh seneng. Walaupun nggak ngerti juga saya seneng, masya Allah. Maka yang ketiga ini, yang pertama jelas benarnya, yang kedua jelas salahnya, yang ketiga maka itu tergantung kelanjutannya. Tapi para ulama mendoakan semoga menjadi sebab dia meraih derajat yang pertama, yaitu bahwa dia menuntut ilmu dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengantar ke sana. Nah, ini adalah ulasan materi yang kemarin yang sengaja saya murojaah kembali, tujuannya supaya tetap ingat. Berikutnya, karena kita masih membahas tentang bagaimana faltajim atakhulsu min kulli ma yashubu niyataka fi sirki talab, maka hendaklah kamu menetapi supaya terbebas dari setiap segala sesuatu yang akan menodai niatmu tentang benarnya at-talab, menuntut ilmu. Maka di sini saya akan melanjutkan tentang beberapa gambaran-gambaran yang lain seputar ikhlas dan tidak ikhlas. Mari kita
sebagai muqaddimah sebelum melanjutkan kepada materi berikutnya, saya nukil perkataan Abdullah bin Daud Al-Khuraibi rahimahullah. Perkataan Abdullah bin Daud Al-Khuraibi tercatat di dalam kitab Syarafu Ashabil Hadis, riwayat yang ke-121 dengan sanad sahih, yang ditulis dan dikeluarkan riwayatnya oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau berkata, kata beliau, al-haditsu izzun. Hadis itu adalah kemuliaan. Hadis adalah kemuliaan. Man arada bihi dunya, dunya. Siapa yang menghendaki dengan hadis itu dunia, maka pasti dia memperoleh dunia. Man arada bihi dunya, dunya. Siapa yang menghendaki dengan hadis tersebut dunia, maka dunia. Maka dia mendapatkan dunia tersebut. Wa man arada bihil akhirah, akhirah. Dan siapa yang menghendaki dengan belajar hadis itu menghendaki akhirat, maka dia pun akan mendapati akhirat. Artinya ikhwatal Islam, tadi sudah diterangkan niat yang ketiga. Apa itu? Yaitu orang yang niat menuntut ilmunya semata-mata karena cinta dengan ilmu. Maka pertanyaannya, itu cinta dengan ilmunya itu mau kemana? Kalau ternyata dia cinta dengan ilmunya adalah dalam rangka memperoleh dunia, maka dia pun akan memperoleh dunia itu. Kalau dia dengan kecintaan kepada ilmunya ingin mendapatkan akhirat, maka dia pun akan mendapatkan akhirat itu. Jadi hadis, hakikat hadisnya adalah kemuliaan. Tetapi orang yang belajar hadisnya tergantung iradahnya, tergantung tujuannya ketika dia mencari semua itu. Selanjutnya, ikhwatal Islam, a'azzaikum. Karena ini sebagai muqaddimah pada pembahasan berikutnya, saya ingin menerangkan kepada antum semua untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa yang namanya hadis adalah kemuliaan. Siapa yang menghendaki dunia, maka dia akan memperoleh dunia. Siapa yang menghendaki akhirat dengan hadis, maka dia akan mendapatkan akhirat. Berikutnya, mari kita lihat contoh orang yang ketika dia menuntut ilmu berada dalam beberapa keadaan. Kita ambil contoh yang real, yaitu tentang satu sikap yang disebut dengan sikap at-tubuliyah. At-tubuliyah atau bahasa jamaknya at-tubuliyat, dari kata-kata toblun. Toblun itu maknanya gendang. Dan kita tahu yang namanya gendang, ya, pertama pasti ada suara, ya, yang ditimbulkan dari kulit yang ditabuh. Itu namanya gendang. Saya kira gendang tidak perlu saya terangkan definisinya, karena antum ini paham insyaallah. Ya, gendang. Adapun gendangnya yang di masjid namanya bedug. Adapun gendangnya yang di adem ayem, tahu adem ayem ya? Namanya genjring. Ya. Kalau sekarang mah akrobat, kalau dulu kan namanya adem ayem. Kemudian kalau gendang itu adanya di sandiwara atau di taring, ya gendang. Kalau di Tatar Sunda namanya gendang jaipong. Ya, ada lagi kalau kecil namanya apa tuh? Kemplang. Kalau di saya namanya kemplung. Beda sedikit. Beda sedikit. Ikhtilaf lughah, enggak apa-apa.
ya hakikatnya sama. Saya kira antum tahu bahwa yang namanya gendang itu ada dua. Pertama yaitu ada suara gendangnya dan ada ya bunyi gemerincingnya. Seperti dalam gendring ada icik-iciknya. Ya kan? Icik-icik bahasa Indonesianya apa terserah antum lah. Ya, icik-icik atau kecrek atau apalah, oh ya. Begitu. Disebutkan oleh para ulama, sampai ulama juga menerangkan, at-tablu laha sautun wa ranin. Itu. Yang namanya gendang itu tablun pasti punya saut suara. Ranin itu adalah yaitu irama dari gendang yang di sana ada kecreknya. Apalagi tambur ya kan? Tambur kan lebih mantap lagi itu. Biasanya di musik-musik yang bertaraf hebat suka pakai tambur mereka. Nah, ada akhlak di dalam menuntut ilmu namanya akhlak tubuliyat. Toblun, kayak gendang. Apa maksudnya? Fahada idza jaa bi mas'alatin ghariba 'anin nas, maka ini apabila ada orang yang dia datang dengan membawa masalah-masalah yang aneh, aninas ya, tentang manusia, wastaharat anhu, dan dia masyhur karenanya, ka'annaha sautu tabli, maka dia seperti suara gendang. Dan ini disebutnya tubuliyah. Kata Syekh Utsaimin, walam asma bihada, aku enggak pernah dengar yang ini. Walakin wajwa wadi, tapi sisi pengambilan istinbatnya jelas. Sisi maksudnya dari kata-kata tersebut jelas. Demikian dalam kitab Ma'alimus Sunan diterangkan oleh Imam Al-Khattabi, dan dalam kitab Gharibul Hadis juga karya Imam Al-Khattabi. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan yakni at-tubuliyah? At-tubuliyah itu adalah wahiyya al-masail allati yuradu biha as-suhra. Jadi masalah-masalah yang dimaksud dengan masalah tersebut as-suhratu syuhrah, supaya menimbulkan ketenaran. Masalah ya yang dikemukakan dengan tujuan mendapatkan ketenaran. Ada orang yang kalau dia bertanya, dia berusaha supaya orang yang mendengar itu, ya, orang yang bertanya itu, orang yang ditanya itu nggak bisa jawab. Itu termasuk tubuliyah, toblun. Jadi dia kalau bertanya sesuatu yang kira-kira si pemilik majlis nggak bisa jawab, dan dia senang gitu. Kalau si pemilik majlis nggak bisa jawab, dia senang. Kalau bisa jawab, sedih terus dia. Ya, sedih. Ditanya, kenapa kamu sedih banget? Sedih saya. Setiap pertanyaan mampu dijawab oleh pemateri. Jadi inginnya kamu apa? Saya pengen dia nggak bisa jawab. Masya Allah. Pengennya apa? Gak bisa jawab katanya. Ini luar biasa. Ada orang pengennya nggak bisa jawab, yang ditanyanya pengennya nggak bisa jawab. Padahal kita tahu kan, yang namanya pertanyaan disebutnya istifham. Istifham itu kan minta faham. Artinya harapan orang yang bertanya harusnya supaya yang ditanya ini bisa memberikan pemahaman, memberikan tambahan ilmu. Karena pemahaman, bertambahnya pemahaman adalah bertambahnya rezeki. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi wahai Rabbku zidni ilman, berikan aku tambahan berupa ilmu, warzuqni fahman, dan berikan aku rizki berupa pemahaman. Ini nggak mau paham, bahkan pengennya si penjawab itu nggak bisa jawab. Ini akhlak tubuliyat, ini akhlak ya gendang, bedug, kemplung, ya, dan sejenisnya. Kenapa? Penuntut ilmu yang seperti ini. Dan
Hal yang serupa dengan ini para ulama nyebutnya aglutotun atau aglutotun. Aglutotun jamak dari aglutotun. Sama dengan tubuliyatun jamak dari tubuliyat. Apa itu aglutot? Aglutot para ulama menjelaskan yaitu pertanyaan yang diada-adakan yang tidak akan menyebabkan si penanya mendapatkan upaya untuk bisa mengamalkannya, bukan untuk orang lain bisa mengamalkannya, bukan untuk tafakuh fiddin. Itu namanya aglutotun. Aglutotun, tubuliyatun sama. Tubuliyatun bertanya, harapannya si penjawab nggak bisa jawab. Sedangkan orang yang bertanya cuma 3. 1 untuk diamalkan oleh dirinya si penanya. Keduanya untuk diamalkan oleh orang lain yang mendengarkan jawaban dari sang penjawab dari pertanyaan si penanya. Yang ketiganya untuk tafakuh fiddin, pendalaman agama. Ini nggak masuk. Coba antum perhatikan. Apa tuh? Buliat bertanya, harapannya si penjawab tidak mampu menjawab. Nggak masuk 1 di antara 3 ini. Aglutot yaitu pertanyaan yang lepas dari 3 ini. Dari 3 ini. Kenapa? Karena aglutot adalah bertanya sesuatu yang tidak ada jawabannya. Jangan suka bertanya-tanya sesuatu yang gak bakal ada jawabannya. Yang sering saya kasih contoh dan gak bosan-bosan saya kasih contoh. Apa itu? Tongkatnya Nabi Musa terbuat dari kayu apa? Apakah kayu sentigi, mahoni, johar, atau jati? Yang keduanya, ketika kayunya Nabi Musa, ketika tongkatnya Nabi Musa dipukulkan dan menjadi ular, itu ularnya apa? Sanca, kobra, ya? Apa namanya? Ular bekakas, ya? Atau ular, pokoknya terserah antum lah, ya? Nggak ada jawabannya. Itu termasuk aglutot. Anjingnya Ashabul Kahfi, apa namanya? Bulldog, ya, buljing, ya, herder, atau apa namanya? Ya, dulu guru saya pernah memelihara anjing untuk menjaga pekarangannya, dan itu dibolehkan ya. Namanya apa? Bulldog. Itu ketika dia tertabrak dan mati, betapa bersedihnya mereka, ya, berduka atas meninggalnya, atas matinya ya, bukan meninggalnya, atas matinya bulldog tadi, begitu. Sedih, berduka. Pernah ada seorang wanita menelpon saya, ya, saya kira dia nelpon mau tanya, nggak taunya mau nangis-nangis dia. Saya tanya, emangnya kenapa Bu kok menangis? Telah meninggal dunia kucing kesayangannya, ya. Luar biasa. Ini berlebihan dalam masalah kecintaan kepada binatang. Jadi saya ulangi lagi, aglutot seperti itu. Tubuliyat dengan aglutot sama. Nah, kita tidak boleh seperti ini. Bahkan Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, qala Al-Auza'i hiya sirarul masail. Yang namanya aglutot adalah pertanyaan yang paling buruk. Kenapa? Karena pertanyaan bukan dalam rangka untuk diamalkan oleh seseorang atau oleh si penanya atau oleh orang lain, dan juga bukan dalam rangka tafakuh fiddin. Itu syirarul masail. Itu pertanyaan yang buruk, pertanyaan yang jelek. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab Ma'alimus Sunan. Kata beliau bahwasanya al-aglutot mufradnya adalah aglutotun. Maknanya waqala hiya al-mas'alah allati ya'ba biha al-mas'ul, yaitu pertanyaan yang orang yang ditanyanya akan mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Berarti sama enggak dengan apa tadi? Dengan atubuliyat sama enggak? Sama.
dengan at-tubuliyat sama. Al-aglutat atau buliyat sama. Fayaglitu fiha, akhirnya orang yang ditanya salah menjawab. Maka kariha sallallahu an yu'taradu bihal ulama. Nabi SAW tidak suka ulama disodorin pertanyaan begini. Tidak suka. Fayugolatu, lalu mereka pun menjadi keliru. Liustazallu, supaya mereka juga menjadi tergelincir. Wa yustasqatu, dan wa yustasqatu ra'yuhum fiha, pendapat mereka pun juga jatuh padanya. Maka dikatakan dia maglut, yaitu mas'alatu golut, yakni idza kana yuglatu fiha, apabila dia keliru, apabila dia tergelincir, apabila dia menjadi salah karena memang direncanakan supaya salah. Ini ada pada akhlak penuntut ilmu, dan ini termasuk tipe orang yang menuntut ilmu tidak ikhlas. Datang ke majelis ilmu, dia menampilkan akhlak tubuliyat atau dia menampilkan akhlak aglutot, adalah contoh penuntut ilmu yang tidak benar niatnya. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena yang lainnya. Selanjutnya ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah saya menjelaskan poin-poin yang tadi sudah saya terangkan, maka diterangkan oleh para ulama, zullatul alim madrubun laha at-tablu. Ketergelinciran orang alim diumpamakan karenanya at-tablu, ya, atau ya dicontohkan baginya at-tablu, yaitu sama dengan gendang. Kenapa? Karena ketergelincirannya orang alim sengaja dibuat, sengaja dibikin supaya orang alim tergelincir, supaya orang alim salah, supaya orang alim keliru. Makanya marilah kita menjadi penuntut ilmu yang baik. Dan orang yang melakukan tubuliyah atau aglutot, pertanyaan yang menyusahkan orang yang ditanya karena memang tidak ada jawabannya, pertanyaan yang menyusahkan orang yang ditanya karena memang si penanya tujuannya juga bukan untuk mencari jawaban, tetapi untuk menguji kemampuan orang yang ditanya dan untuk menjatuhkannya, untuk menjadikannya tergelincir. Maka yang demikian adalah akhlak tubuliyah atau akhlak aglutot. Aglutotun, aglutatun, tubuliyatun, tubuliyatun. Ini dua akhlak yang jelek, yang intinya dia pengen masyhur. Antum bisa bayangkan orang yang punya akhlak tubuliyah itu dia akan menyampaikan pertanyaan, dan ketika dia nggak bisa terjawab, kira-kira bagaimana pandangan penuntut ilmu yang lain? Kalau penuntut ilmu yang lain nggak mengerti adab talibul ilmi, dia akan bilang, Masya Allah, si fulan hebat. Pokoknya kalau fulan nanya, itu ustadz kita nggak bisa jawab. Jadi tenar. Tenarnya karena apa? Setiap bertanya nggak bisa dijawab. Begitu. Nah, setiap bertanya nggak bisa dijawab. Makanya saya sering memberikan contoh-contoh para ulama terdahulu, bagaimana mereka bersikap ketika menghadapi perkara-perkara yang seperti ini. Selanjutnya, bahwa ketidakikhlasan seorang penuntut ilmu juga bisa jadi karena yaitu qabulus sirrah, yaitu menerima kantong harta dari penguasa. Kata Sufyan, beliau mengatakan, wa an Sufyan rahimahu ta'ala annahu qala, kata Imam Sufyan, beliau mengatakan, kuntu utitu fahmal Quran, aku dulu diberikan pemahaman Al-Quran. Aku dulu
dimudahkan pemahaman Al-Quran. Kata-kata Sufyan biasanya Sufyan bin Uyainah. Karena kalau Sufyan As-Tsauri biasanya qala As-Tsauri. Ya, disebutkan As-Tsauri. Kata Sufyan, kuntu utitu fahmal Quran. Aku dulu telah diberikan pemahaman Al-Quran. Falamma qabiltu surrah, ketika aku menerima kantong harta, kantong emas, kantong perak, kantong duit. Kalau sekarang bahasanya amplop gitu kan. Apa namanya? Amplop, bukan ampela, amplop. Kan ada tuh yang membuat syair ya, puisi, judulnya apa? Negara amplop tak apa ya? Amplop. Ya. Luar biasa. Bahwa dengan amplop suatu bangsa bisa diatur. Ini dengan surah, kantong harta. Kalau dulu kan belum musim dompet kan? Musimnya apa? Kantong dalamnya duit, kantong dalamnya emas, dinar, dirham kan gitu. Ya, kalau kita sih rupiah dulu. Kata Imam Sufyan, dulu aku paham Quran, falamma qabiltu surrah, ya. Maka ketika aku yakni menerima surrah, kantong harta dari penguasa, sulibtuhu, aku dirampas, aku hilang pemahaman kepada Qur'annya, hilang. Tapi di zaman sekarang banyak orang senang kalau ada pembagian duit per triwulan, para guru, para ustadz akan mendapatkan suplaian dari, ya pokoknya dari sesuatu lah gitu kan, dari suatu lembaga atau dari suatu instansi atau apa, pokoknya yang terkait dengan penguasa, kemudian menerimanya. Banyak orang yang salah paham sampai hari ini. Jadi kalau begitu apa bedanya kita dengan para fakir miskin yang menerima BLT? Ya, kalau itu BLT, kalau ini tunjangan untuk para guru ngaji di kampung-kampung, bahkan juga yang lainnya. Masya Allah. Kemungkinan besar kalau kita sejaman sekarang bilangnya apa? Ini program yang bagus, Masya Allah, apalagi di musim pandemi. Kan begitu ya? Ini program yang bagus, apalagi di musim pandemi. Tapi barakallahu fiik, yang kita lihat adalah kewaraan ulama terdahulu. Kata Imam Sufyan, sulibtuhu, aku